Aku mengatur nafas untuk kembali berlari. Sih, terdengar suara laki-laki yang selalu kudengar setiap hari. Hatiku yang semula sesak langsung terasa plong begitu mendengar suara Mas Herman. Walaupun aku pasti akan melewati rumah kosong itu. "Mas," jawabku sembari menoleh. "Ya, dia benar-benar Mas Herman." Aku memekik kegirangan. "Kenapa kamu keluar maghrib-maghrib seperti ini?" Mas Herman melanjutkan langkahnya ke arahku. "Asih ngidam bakso Pak De Ali, Mas. Tapi Mas tak kunjung pulang kerja, jadi Asih beli sendiri," jawabku dengan lirih. Seperti halnya dengan Pak De Ali, Mas Herman juga terlihat tegang lalu membuang napas kesal. "Ya sudah, sekarang kita pulang. Tidak baik waktu seperti ini untuk ibu hamil seperti kamu." "Iya Mas." Syukurlah Mas Herman tak marah, padahal dia biasanya sangat bawel walaupun dengan hal-hal kecil. Baru beberapa langkah berjalan, terdengar suara beduk yang dipukul dari masjid, kemudian diiringi oleh suara azan yang berkumandang. Aku memegangi perutku saat kami benar-benar berada di depan rumah kosong itu. Tak lupa ku pegang dengan erat tangan Mas Herman untuk mengurai rasa takutku. Angin kencang yang terasa sangat dingin menerpa kulit, diiringi hujan yang begitu deras mengguyur bumi. "Mau kemana Mas?" tanyaku saat tangan yang dipegang Mas Herman ditarik menuju rumah kosong itu. "Kamu gak lihat hujan deras begini? Kita berteduh dulu di sini sebentar. Nanti kamu sakit kalau kita maksa pulang," jawab Mas Herman dengan sebelah tangan yang memayungi wajahnya. "Tapi Mas, ini rumah kosong." "Tak apa, kan ada Mas. Kamu gak sendiri," jawabnya dengan santai. Kami berdiri tepat di depan pintu rumah kosong itu. Mataku mulai menyisir ke sekeliling. Pikiranku kembali melayang pada sosok wanita berkebaya hitam yang kulihat tadi. Tapi saat ini ada Mas Herman, jadi aku merasa terlindungi. Aku melepaskan peganganku pada Mas Herman karena ingin melipat tangan untuk menghalau rasa dingin. Bukannya semakin reda. Hujan malam semakin deras, diiring petir dan angin yang begitu kencang, membuat badan kami terciprat air hujan walau sedang berteduh. Mas Herman mengajakku untuk mundur dan semakin mendekati pintu agar kami tak terkena cipratan hujan. Walaupun takut, aku tetap mengikuti sarannya. Hari sudah berganti malam, hanya cahaya bulan yang tertutup awan yang menjadi sumber penerangan kami. Angin kencang kembali datang. "Apa tidak sebaiknya kita pulang saja, Mas? Sepertinya bahaya jika kita bertahan di sini. Takutnya rumah ini roboh tertiup angin," ucapku pada Mas Herman tanpa menoleh ke arahnya. Lama tak ada jawaban. Kukira Mas Herman tak mendengar ucapanku karena bising dengan suara angin dan rintik hujan. Namun saat ku menoleh, betapa terkejutnya aku saat mendapati Mas Herman sudah tak ada di sampingku lagi. "Mas, kamu di mana?" Dadaku kembali berdegup kencang. Kulihat di sekeliling rumah kosong ini, namun tak ada siapapun. Entah sudah berapa kali aku memanggil Mas Herman, tapi dia tak kunjung kembali. Apa dia meninggalkan aku? Tiba-tiba pintu rumah kosong itu terbuka lebar tertiup angin. Tepat di depan mataku, aku melihat wanita kurus menggantung dengan tali yang melingkar lehernya. Kakiku lemas bukan main. Sekantong bakso yang sejak tadi ku pegang erat terjatuh karena tanganku tak sanggup menahannya. Suaraku seakan tercekat di tenggorokan dengan dada turun naik. Ya Tuhan, kemana Mas Herman sebenarnya? Kepala wanita itu yang semula menunduk tiba-tiba terangkat, membuat tatapan kami bertemu. Wajahnya hitam dengan belatung yang memenuhi setiap inci wajah. Dadaku sesak sekali. Kakiku sangat berat untuk ku ajak menjauh dari tempat ini. Aku hanya bisa berdiam diri dengan tatapan yang tak bisa kupalingkan sama sekali. Aku seperti dipaksa untuk menonton kejadian ini. Dia menyeringaiku dengan bola mata yang perlahan berubah menjadi warna putih seluruhnya. Tali pengikat leher itu tiba-tiba terputus. Wanita dengan perawakan kurus kering itu merangkak mendekati kakiku yang kini bergetar hebat. Suara tawanya membuat suasana semakin mencekam.